Pas baca buku ini tuh wow, 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 wow gitu, nggak berekspektasi apa-apa. Hai semua, balik lagi dengan aku Stefani. Di video kali ini aku akan melakukan Don't Judge Book by Tag. Aku di tag oleh salah satu teman booktube juga, yaitu dari channel Kopi Keju. Buat kalian yang baru banget mampir ke channelku ini membahas segala hal tentang buku, terutama buku-buku dengan range usia untuk middle grade dengan genre fantasi, misteri, dan juga horor. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya ya. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa dapat update terbaru dari video-video yang aku upload. Pertanyaan pertama yaitu a book whose story does not match the cover. Ini sebenarnya banyak banget ya. Cuman dari semuanya itu yang terpaling, di sini aku ada Blues Merbabu karyanya Gita Nyali. Kalian bisa lihat nggak sih ini ceritanya tentang apa gitu? Di sini ada siluet cewek, lalu di belakangnya ada kayak gaya retro, isinya gambarnya cewek-cewek semua juga gitu kan. Itu tentang apa gitu loh? Nggak tahu gitu loh tentang apaan gitu. Padahal sinopsisnya ini cerita kayak semacam wawancara atau salah satu anak tokoh PKI yang masih selamat dari peristiwa G30S gitu kan. Dan aku pikirin itu bakal serius gitu, cuman aku nggak menemukan ketertarikannya lagi saat membaca di seperempat bukunya gitu. Padahal aku antusias waktu pas baca sinopsis di belakangnya, tapi ternyata covernya nggak mewakili sama sekali dari isi ceritanya. Lanjut pertanyaan kedua. A book you love but hate the cover. Ini bukunya aku nggak nunjukin ya, soalnya bukunya lagi dimasukin kontainer plastik semua, jadi aku males ngeluarin. Itu di sini sudah aku catat. Yang pertama yaitu ada bukunya Mary Poppins, yang buku pertama. Aku sejujurnya nggak terlalu suka buku dengan cover wajah orang, foto ya, istilahnya foto orang. Kalau bentuknya ilustrasi sih nggak masalah sih. Cuman kalau foto orang kemudian dijadikan cover buku, seperti kayak cover film atau buku dengan cover film, itu aku paling nggak suka banget gitu kan. Nggak tahu kenapa. Cover suatu cerita dengan ada wajahnya itu cocoknya hanya untuk film gitu loh. Dan kalau untuk buku tuh kayaknya gimana gitu. Nah, buku Mary Poppins ini kan aku suka banget, cuman buku yang terbitannya Kanita ini yang cetakan pertama ini beda dengan yang buku keduanya. Buku keduanya itu bagus, covernya kan seperti kayak gini gitu kan. Nah, buku pertamanya itu masih pakai cover yang ada orangnya gitu loh, ada nanny-nya gitu kan. Nggak seneng aja gitu. Pertanyaan ketiga, a book you hate but love the cover. Ini bukunya sudah aku jual karena saking nggak sukanya. Bukunya yaitu adalah The Leap karyanya Jonathan Stroud. Ini tuh bukunya ini pertama kali aku langsung eye catching gitu kan, karena covernya itu bagus, cantik, dan ternyata dari ilustrator favoritku. Blurb atau sinopsis cerita belakangnya itu menjanjikan atau kayak bikin menarik banget gitu waktu pas aku beli. Tapi ternyata ceritanya sama sekali aku nggak suka, karena aku benar-benar bingung maksud dari cerita ini tuh apa gitu loh. Bagi aku tuh nggak jelas banget gitu loh, karena ini tujuannya kemana, jadi maksudnya apa ceritanya. Jadi aku saking nggak pahamnya sama cerita ini, akhirnya aku mau ngasih rating buku ini tuh 2 bintang aja gitu ya gitu. Dan bukunya itu sudah aku unhaul dari berapa tahun lalu gitu. A book you initially thought you would dislike but end up loving. Itu aku ada We Were Liars karyanya E. Lockhart. Ini tuh aku waktu itu dapat rekomendasi dari teman aku. Ini tuh buku yang adult gitu. Dan waktu aku disodorin sama buku ini, aku tuh mikirnya ini buku apa sih? Paling buku teen lit kayak remaja tentang romance gitu kan. Nah, sedangkan aku saat itu lagi nggak mau baca-baca buku-buku romance gitu loh. Tapi ternyata aku salah gitu. Dan ini tuh ceritanya bener-bener bikin plot twistnya itu loh. Jadi akhirnya aku suka sama buku itu gitu loh. Pertanyaan selanjutnya yaitu a book you initially thought you would love but end up hating. Ini ada bukunya author yang nggak terlalu terkenal. Itu dulu aku belinya dari teman aku. Judulnya A Walking Lazarus karya T.L. Hines. Ini covernya kayak gini. Sinopsisnya menjanjikan banget gitu kan, tentang orang yang habis dari meninggal atau mati kemudian hidup kembali, dan dia kayak merasa ketakutan karena diserang ada sekelompok orang gitu. Ternyata setelah aku baca bukunya sampai kurang lebih pertengahan apa ya, itu tuh kayak aduh, ini buku apa sih, kok isinya hanya tentang paranoidnya si tokoh utama gitu. Sampai tuh aku bingung, ini maksudnya apa sih orang ini kok. Jadi akhirnya aku nggak
selesai membacakannya dan nggak tahu itu nasibnya buku itu kemana ya, aku juga lupa. Apa aku kasihkan ke saudara aku apa gimana? Karena kalaupun aku jual kayaknya mungkin juga nggak ada yang beli gitu loh, karena buku ini juga nggak terlalu banyak yang tahu gitu. Ada lagi buku satu lagi, ini tuh sebenarnya dari karya author favoritku gitu loh, Glabby Slimy karya Jacqueline Wilson. Aku padahal mikirnya bukunya semua Jacqueline Wilson itu pasti seenggaknya ya oke, bagus, tapi yang ini aku nggak tahu kenapa bener-bener bikin nggak nyaman dengan ceritanya, dengan ilustrasinya juga gitu kan tentang kodok-kodok gitu kan, dan aku jijik banget gitu kan sama hewan gitu. Pas aku baca tuh perasaannya nggak nyaman terus gitu, jadi aku mau unhaul buku itu juga. Selanjutnya yaitu ada A Plot Twist atau Reveal You Didn't See Coming. Ada buku juga, ini buku sastra Jepang, judulnya 12 Pasang Mata. Ini aku pinjem dari perpustakaannya kampusku. Buku ini tuh gaya bahasanya enak, bahasanya sehari-hari, tapi ini sebenarnya bukunya ini bersetting Jepang masih perang gitu kan. Cuman di buku ini disebutnya tuh novel anti perang karena memang di dalamnya nggak ada unsur perangnya sama sekali dan hanya menceritakan tentang guru dan juga murid dari sebuah sekolah terpencil gitu kan. Memang sih kayak agak calming gitu, cuman aku mikirnya ini kok nggak ada konfliknya ya, ini kapan ya, kok nggak sampai akhir buku terus akhirnya loh selesai kayak gitu. Jadi cuman gini aja ceritanya, nggak ada plot twist, nggak ada yang konflik yang greget gimana gitu, tapi ya oke sih, ya udah. Pertanyaan selanjutnya, an author you had low expectation for but you love this book of theirs. Judulnya Of Mice and Men karyanya John Steinbeck. Aku jarang banget ngomongin buku-buku yang di luar middle grade ya, tapi buku ini tuh aku suka pakai banget, dan aku nemu buku ini tuh bener-bener iseng. Aku bahkan dari baca sinopsisnya juga nggak terlalu berekspektasi apa-apa, ya udah pokoknya aku beli untuk bahan untuk dibaca gitu. Ternyata ceritanya bener-bener bikin emosional banget. Mungkin lain kali aku akan bahas buku ini ya. Yang jelas Of Mice and Men karya John Steinbeck ini aku suka banget karena ceritanya benar-benar bikin surprise dan juga sedih. Kemudian buku kedua ada buku dari pengarang Indonesia, judulnya Halaman Terakhir karya Yudi Herwibowo. Ini juga sama, ini aku bukunya pinjam dari perpustakaan kampusku juga. Bukunya genrenya action crime, jadi diangkat dari kisah nyata salah satu polisi yang paling dikenal di Indonesia, namanya aku lupa. Aku nggak nyangka ceritanya bakal seseru itu gitu loh. Karya autor Indonesia yang pertama kali aku baca, karena aku jarang banget kan baca buku Indonesia yang genrenya lain. Pas baca buku ini tuh wow gitu, nggak berekspektasi apa-apa terus tiba-tiba ternyata keren gitu kan. Hai, kalau kalian lihat aku bajunya beda, ini aku tag-nya yang dari kemarin itu terhenti sekitar sebulanan. A trope I thought I had, but this book proved me wrong. Ini sebenarnya kalau dari kiasan itu nggak ada ya, karena aku nggak terlalu memperhatikan. Cuman kalau ada satu buku yang bisa aku kategorikan, tapi ini bukan kiasan, jadi kayak mungkin stigma atau kayak pandangan atau pemikiranku sendiri gitu. Itu buku Illuminae karya J. Christoph dan Amy Kaufman. Jadi Illuminae itu kan genrenya itu kan sci-fi ya, science fiction. Nah aku tuh dari dulu orang yang paling nggak suka baca yang ribet-ribet gitu kan, dan sci-fi itu kan aku terbiasanya nonton gitu kan, yang harus dilihat dulu. Dan aku mikirnya itu sci-fi itu cocoknya hanya untuk bacaan laki-laki karena bersifat kayak futuristik, terus robot-robot dan lain-lain gitu, dan kayaknya nggak bakal cocok di aku yang suka hal-hal yang fantasi petualangan yang fairy tale gitu loh. Ternyata aku tuh salah banget. Dan memang awalnya bikin aku kesulitan waktu baca karena mengkoneksikan satu istilah dengan istilah lainnya itu bikin pusing gitu. Tapi lama-kelamaan buku ini tuh nagih banget gitu loh, terus jadi bikin aku nggak bisa berhenti baca, dan akhirnya mematahkan pandanganku mengenai buku dengan genre science fiction ini gitu. Lanjut pertanyaan ke-9. A book I love from a genre I don't typically enjoy. Ini ada bukunya Animal Farm karyanya George Orwell. Animal Farm ini dia genrenya ini satir sebenarnya, bentuknya satir gitu kan. Kayak fantasi, satir, science fiction, karena tokoh-tokoh di dalamnya itu bukan manusia, tapi kebanyakan itu hewan, dan temanya itu kayak menyindir politik, tentang mengangkat isu politik gitu. Dan aku nggak nyangka banget bisa suka dengan buku ini gitu loh. Itu kan genrenya benar-benar jauh banget dari yang biasa aku baca, tapi terus aku baca itu dan aku suka banget gitu. Pertanyaan ke-10. A
A book from your TBR that you think might surprise you. Jemina. Jemina, buku lanjutannya Illumine. Ini aku kayaknya, kalau aku dengar-dengar kan katanya ini tokoh utama di dalamnya ini ganti ya, jadi bukan dari dua tokoh utama dari buku sebelumnya. Aku rasa sih buku ini juga bakal sukses membuatku terkejut lagi, mungkin dengan alurnya atau mungkin dengan endingnya atau ya apapun itu gitu loh. Tapi aku lumayan berekspektasi tinggi kalau buku ini bakal mengejutkan aku. Itu dia tadi video Don't Judge Book Tag, dan akhirnya aku bisa selesai untuk tag video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe ya. I'll see you next time. Thanks for watching and bye-bye.